Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Mari lambaikan tanganmu, kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Silakan untuk berikan kanan dirimu, katakan Tuhan Yesus sangat baik, amin. Minimal 5 orang. Mari kita siapkan hati kita akan mengundang hadirat Allah untuk di tengah-tengah kami, amin. Amin.
Yesus,
tiba saatnya kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih lagi masuk hadirat Allah. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Seluruh
Engkau yang memampukan setiap kami untuk berdiri tegak. Engkau yang memampukan kami untuk berjalan dalam kasih dan kebenaran. Bapa, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memperlengkapi setiap kami. Engkau menjamah setiap kami, setiap pikiran perkataan kami ya Tuhan. Hati kami buka untuk Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang akan menerima berkat firman-Mu juga. Biarlah Engkau menolong setiap mereka bertumbuh dalam iman mereka ya Tuhan. Mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan kerinduan hati kami ya Tuhan, kelak mereka dewasa nanti, mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam ibadah mereka. Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar, pimpin dengan kuasa dan urapan ya Bapa, sehingga apa yang diajarkan itu berasal daripada Tuhan. Setiap kami juga ada tempat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman. Berbicaralah kepada kami yang saat ini ya Tuhan, dan penuhilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan saat ini, boleh kami memahami, mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan, setiap kami, Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami menerima berkat. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saudara, kita harus selalu bersukacita. Ya, apapun yang terjadi, kalau saya bilang apapun makanannya, minumannya ini gitu ya. Tapi kalau di dalam Kristen, apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Saudara, mengapa kita bersukacita? Karena Tuhan Yesus baik, selalu baik dan baik sampai selama-lamanya. Saudara, yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu yang baru melihat saya di tempat ini, saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Pendeta Mariana Susanti. Saya bekerja di Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Bali. Dan saat ini boleh melayani bersama-sama dalam pelayanan firman pada saat ini di tempat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat berbagi sharing firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, mari kita membuka ayat firman Tuhan terlebih dahulu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kalau saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita. Saya masih memakai terjemahan 1 TB1. Kalau Bapak Ibu saudara mungkin punya TB2, karena kebanyakan orang ke gereja kadang jarang mereka bawa Alkitab, tapi bawa Alkitabnya gitu ya. HP di HP-nya ada Alkitab, tapi HP ini belum teriset dengan terjemahan baru dari Alkitab kita ya, TB2. Baik, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya dengan kata-kata kami yang menebarkan haruman pengenalan akan Dia mana. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan haruman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menang karena kasih-Nya, melayani karena anugerah-Nya. Ya, saudaraku, kalau mungkin kalau saya boleh bertanya, pernahkah kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini? Pernahkah? Oh sering, ada yang sering ya. Pernahkah kita mengalami mungkin yang namanya pergumulan atau masalah itu nggak selesai-selesai dalam hidup kita? Belum selesai yang satu, muncul yang lain, ya kan? Itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia.
Ataukah pernah kita merasa kita ini gagal dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Ya, terkadang apa yang kita sudah rancangkan ternyata zonk. Ya, wah kok enggak begini jadinya, kok yang lain jadinya. Ya, terkadang mungkin kita mengalami seperti itu atau kita merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Janganlah saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya tidak layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, saya teringat akan panggilan saya ketika pertama kali Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia. Tuhan memanggil saya untuk menjadi pendeta, ya. Jadi saya merasa tidak layak. Saya merasa siapalah saya? Saya hanyalah remah-remah tempe. Remah-remah roti. Ya, ada yang bilang siapalah saya? Saya ini tidak pandai berbicara, saya tidak berdiri di depan saja saya gemetar, keringat dingin saya keluar. Siapalah saya untuk bisa membagikan atau mengajar orang lain? Lalu singkat ceritanya saya akhirnya bersedia untuk meninggalkan zona nyaman saya di Pulau Bali menuju ke kota Makassar. Ada orang Makassar di sini? Enggak ada ya. Orang Sulawesi ada. Ya, saya pergi ke daerah Sulawesi Selatan namanya, daerah Makassar. Disitulah saya didik selama 5 tahun. Ya, selama 10 semester saya belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya dididik dalam pengenalan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku, ketika saya sebelum saya meninggalkan itu saya sempat bertanya sama Tuhan. Saya anak satu-satunya. Lalu saya pergi meninggalkan orang tua saya untuk tinggal di Makassar selama 5 tahun untuk sekolah pendidikan. Bagaimana? Papa saya tuh nangis terus. Papa saya tuh orang Chinese, ya, ada Chinese, keturunan Chinese. Mama saya Bali. Jadi dia bilang, "Nggak usahlah kamu sekolah pendeta, ngapain kamu sekolah pendeta? Sekolah pendeta tuh miskin, nanti kamu mau kerja apa kamu? Ya, jadi pendeta mau ngapain jadi pendeta? Miskin kamu nanti." Nah, orang Cina biasa gitu ya. Selalu pikirannya, wah, untung ruginya gitu. Lebih baik kamu sekolah aja lah, nanti kamu kerja di sini kerja. Oh, saya diberikan seperti itu. Akhirnya saudaraku, singkat ceritanya saya pergi ke Makassar dan dididik selama 5 tahun. Akhirnya selesai juga. Ya, selesai juga sekolahnya. Lalu kemudian bagaimana saya setelah selesai ini, saya mau ngapain? Benar juga kata papa saya bilang setelah saya jadi sekolah hamba Tuhan, saya mau ngapain ya? Gitu. Saya mau bagaimana ini setelah ini? Kerja apa saya? Ya. Saudaraku, tapi Tuhan tetap katakan, "Oke lah, saya ikuti kehendak Tuhan. Saya jalan saja, saya ikuti saja." Kemudian saudara, akhirnya saya bergabung dengan salah satu organisasi gereja dan saya diterima sebagai pengerja di situ dan mulai dari bawah, saya mulai dari evangelis, kan tingkatan gereja kami ada tuh evangelis, vikaris, baru ke pendeta. Ya, jadi selama 5 tahun baru saya jadi pendeta. Dan saya dididik di situ. Lalu saya diminta untuk menggembalakan jemaat. Wih, keren ini gitu kan. Tapi saya pikir, kok saya disuruh jadi gembala? Aduh, gimana ini? Ya, tapi saya bilang sama Tuhan, ya kalau memang Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan memampukan. Akhirnya apa? Saya jalani 5 tahun selesai, saudara. 5 tahun saya menggembalakan jemaat selesai. Akhirnya saya menikah dengan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, karena di gereja kami kalau suaminya sudah hamba Tuhan berarti istrinya tidak boleh menggembalakan jemaat gitu. Jadi harus mengikuti suami, kemana dia pergi harus ikut gitu. Terus saya bilang, "Ih Tuhan, kok begini amat ya?" Saya bilang gitu. Lalu sekolah saya buat apa gitu? Sarjana saya buat apa? Kan mikir juga. Ya, tapi Tuhan bilang, "Tenang saja." Ya, seperti orang bilang, tenang gitu ya. Tenang, jangan takut kamu. Ya, kamu pasti bisa. Akhirnya singkat ceritanya, akhirnya saya seperti saat ini. Saya masuk sekolah, saya kerja di Bimas Kristen dan akhirnya saya melayani dan bisa melayani di berbagai tempat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada hal yang saya temukan di sana. Walaupun saya pertamanya merasa tidak layak,
Tapi Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Tuhan hanya menuntut kesediaan kita. Kita bersedia atau enggak. Itu saja yang Tuhan minta. Karena Tuhan tidak cari orang pintar, Tuhan tidak cari orang pandai bicara, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang mau, yang bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang dia minta hanyalah kesediaan. Dari situ saya melihat bahwa kemenangan bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan diri kita. Kita bisa menghadapi banyak hal. Ya, saya anggap diri saya tidak bisa bicara, saya anggap diri saya tidak mampu untuk berdiri di depan. Tapi pada akhirnya Tuhan ialah yang memberikan kemenangan, Tuhanlah yang memampukan. Dan dalam setiap situasi pergumulan-pergumulan hidup saya pernah gak punya uang sama sekali saudara. Untuk kuliah itu, untuk makan aja gak punya uang. Tapi Tuhan beri saya dan beri terus. Tidak pernah, makanya saya bilang firman itu iya dan amin. Anak cucu orang percaya tidak akan pernah meminta-minta roti. Bahkan dia sampai jatuh tergeletak tidak akan pernah karena tangan Tuhan menopangnya. Jadi dari situ saudara saya lebih yakin lagi untuk melayani dia. Karena pelayanan pun bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, tetapi karena anugerahnya. Itulah yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Menang karena kasih-Nya, melayani karena anugerah-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita lihat di sini, apakah yang dapat kita renungkan dari menang karena, oh ini ya bisa ya. Ya, oke ya. Menang karena kasih-Nya, melayani karena anugerah-Nya. Saudaraku, ada dua hal yang bisa kita lihat dari menang karena kasih-Nya. Apa yang bisa kita mengerti dari menang karena kasih-Nya? Ya, mungkin dibantu saja ya. Apa yang bisa kita lihat dari menang karena kasih-Nya? Ada dua hal saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang kemenangan karena kasih-Nya, apa yang kita bisa mengerti dari kasih Allah? Yang pertama saudaraku, kasih yang menebus dan membebaskan. Saudara yakin bahwa saudara ditebus oleh Tuhan Yesus? Yakin saudara? Yakin saudara dibebaskan oleh Tuhan Yesus? Yakin? Saudaraku, kita bersyukur punya Tuhan yang mau melakukan itu. Kita bersyukur punya Yesus yang mau membebaskan kita. Yang seharusnya kita binasa. Yang seharusnya kita mengalami hukuman yang kekal. Tapi dia mau menggantikan posisi kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk dalam neraka yang kekal. Tapi Tuhan mengubah hal itu. Dialah yang rela memberikan dirinya mati di kayu salib. Bahkan dia mati di kayu salib tetapi dia tidak mati untuk selamanya. Kita tahu dalam cerita Paskah bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus meneguhkan beberapa orang dengan penampakannya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada Petrus, dia menampakkan diri kepada Thomas, dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, yaitu yang berjalan ke jalan Emmaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini membuktikan bahwa Tuhan benar-benar hidup. Dan sebentar lagi kita akan memperingati dia, minggu depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita karena kasih Tuhanlah yang menebus dan membebaskan kita. Kemenangan kita bukan hasil usaha kita saudara. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Dikatakan, Roma 5 ayat yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Saudaraku, coba lihat kata-kata ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan saat kita tidak berdosa, bukan saat keadaan kita baik-baik, tapi dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita berdosa. Saudaraku, itu artinya Yesus mati ketika kita berdosa. Yesus mau menyelamatkan kita ketika kita berdosa. Jadi, inilah yang namanya kasih sejati. Kemenangan kita bisa hidup sampai saat ini. Kita bisa melakukan ini dan itu. Kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Bukan hasil usaha kita. Di sini jelas firman Tuhan katakan, Yesus menunjukkan kasih-Nya ketika kita berdosa. Saat kita tidak berdaya oleh karena dosa, saat kita diperhamba, diperbudak oleh dosa, saat itulah Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia menunjukkan belas kasihan-Nya yang luar biasa bagi kita. Itu sebabnya saudaraku, kemenangan kita bukan hasil usaha kita. Inilah yang namanya kasih yang sejati. Kasih yang mau menebus dan membebaskan kita. Adakah orang yang mau menebus kita, yang mau menggantikan kita mati? Tidak ada, saudara. Suami saudara sendiri, istri saudara sendiri pasti tidak mau mati. Tapi Yesus mau mati untuk kita. Jadi kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan. Kita bisa melalui banyak hal, kita mau diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Kalau kita bisa sampai di satu titik yang luar biasa saat ini di kehidupan kita, itu bukan karena kemampuan kita. Itu bukan hasil usaha kita. Jadi itu karena Tuhan yang sudah mati untuk kita. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Coba lihat kiri kanannya, katakan Allah begitu mengasihimu. Ya, Allah begitu mengasihimu. Nah saudara, kalau kita tahu Allah kita sangat mengasihi kita, Dia menebus, membebaskan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih Tuhan begitu besar. Firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara, mari kita lebih yakin lagi menjadi pengikut Kristus. Harus yakin kita, jangan ragu-ragu kita ikut Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Percayanya jangan setengah-setengah, tapi full kita percaya sama Tuhan. Jangan sekarang kita percaya, besok kita enggak percaya. Percaya saja. Makanya Yesus selalu memperingatkan murid-muridnya, percaya saja. Mengapa Tuhan sampai menampakkan diri kepada murid-muridnya? Karena murid-murid sudah merasa kecewa, sudah merasa bingung, harapan mereka hilang. Ya, padahal Tuhan sudah berfirman bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya, tapi mereka lupa akan hal itu. Bahkan ada yang sampai pulang kampung. Ya, ngapain pulang kampung? Lah mau ngapain lagi di Yerusalem? Yesus yang diharapkan bisa menyelamatkan, Yesus yang diharapkan bisa melakukan ini dan itu. Padahal Dia bisa banyak melakukan mujizat-mujizat. Loh, sekarang orang mati, bikin apa? Orang mati bisa buat apa? Mereka kecewa, mereka pulang kampung. Ya, di situ Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan begitu ketika mereka melihat dan percaya, baru mereka sadar, oh iya, Tuhan sudah pernah berfirman akan hal ini. Bahkan Thomas sendiri yang muridnya selalu sama-sama dia. Sebelum aku melihat lubang paku, bekas paku, sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, aku sekali-kali, dia bilang apa? Tidak percaya. Saudara, kita tidak melihat Yesus saat ini.
Akankah kita masih percaya Tuhan? Karena itu saudara, kasih-Nya itulah yang membuat saudara hidup dalam kemenangan. Kasih-Nya itulah yang membuat kita hidup lebih dan lebih lagi. Karena itu kasih Tuhan, percaya lebih kepada Tuhan. Yang kedua kita bisa melihat di sini, kasih itu mengusir ketakutan. Tadi yang pertama, kasih itu apa? Kasih itu apa? Menebus dan membebaskan kita. Dia menebus kita, dia membebaskan kita. Dan yang berikutnya, kasih itu mengusir ketakutan. Kasih Allah mengusir ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Saya akan bacakan untuk kita. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudaraku, kemenangan kita peroleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kasih-Nya itulah yang mengubah setiap kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kasih Allah, maka kita tidak perlu takut akan banyak hal di hidup kita. Kalau Tuhan memproses hidup kita, bersyukurlah. Terkadang kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kita maunya instan. Makanan aja maunya instan, ya. Sekarang ini kan banyak makanan-makanan instan. Ya, bumbu-bumbu instan juga. Udah enggak mau ngulek-ngulek lagi. Saya aja udah enggak mau ngulek-ngulek lagi. Kayaknya lama gitu ngulek, ya. Jadi beli yang instan-instan aja lah gitu. Padahal sebenarnya saudara, proses itu lebih bagus sebenarnya dan lebih enak rasanya. Saya pernah membuat masakan yang diproses dengan proses yang memang seharusnya, ya. Misalnya buat soto, ininya bumbunya ini diulek gitu kan. Nah, sekarang udah jadi. Bahkan lebih praktis aja beli aja, ya kan. Lebih praktis kan gitu. Saya bilang, suami saya sering pernah bilang, daripada gini, beli aja. Tapi ketika dia bicara begitu ada dua kemungkinan saudara. Satu enggak enak. Buatan saya enggak enak, lebih baik beli enakan. Yang satu dia kasihan sama saya ngulek-ngulek gitu. Ya, jadi dia bilang daripada lama gitu dia bilang ya. Tapi apakah itu benar? Saya juga enggak tahu. Ya. Jangan-jangan karena enggak enak ya. Beli aja lah gitu ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya memberi keyakinan bahwa Dia menyertai kita. Jadi jangan takut untuk menghadapi apapun di depan kita, di hadapan kita. Karena apa? Dengan kasih-Nya itulah kita akan diberikan kemenangan. Firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia yang telah mengasihi kita. Kasihlah yang memampukan kita. Kalau kita memiliki kasih Allah dalam hidup kita, kasih itulah yang akan memampukan kita untuk tetap berdiri tegak. Saudara, saya pernah cerita di tempat ini, saya pernah sakit di tahun 2019. Tapi oleh kasih Allah, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup. Saya seharusnya sudah mati saudara, sudah kritis. Tapi saya datang sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, jika Tuhan izinkan saya untuk hidup, saya akan melakukan kehendak-Mu dalam hidup saya. Ya karena yang Tuhan kehendaki saya untuk melayani, tapi saya sendiri yang lari dari pelayanan. Saya bilang Tuhan saya capek. Bayangkan saudara memang betul capek saya keliling sana keliling sini. Jadi saya bilang Tuhan saya mau istirahatlah 1 minggu. Hati-hati saudara, saya minta istirahat seminggu, Tuhan kasih 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun saya tidak bisa berdiri di mimbar, nggak bisa pergi ke sana sini, nggak bisa. Karena apa? Saya bawa selang kiri kanan saya ini ginjal saya bengkak saudara. Ya saya nggak tahu keadaan ginjal saya saat ini, tapi saya percaya Tuhan sudah proses, Tuhan sudah sembuhkan. Saya tidak rasa lagi, terakhir saya kontrol itu ketika lagi marak-maraknya COVID. Ya, itu pun ada ceritanya. Mungkin kalau bukan karena itu saya akan terus kontrol ke rumah sakit. Pasti capek dan membosankan. Ya, jadi ada pasien COVID yang akan mau lewat. Datang pasien COVID-nya, tapi saya bilang enggak, saya enggak mau. Ya, jadi ini ada apa Pak? Ada pasien COVID mau lewat. Udah, pergilah. Kan ngeri ya. Jangankan kita lihat, katanya lewat saja bisa bikin kita kena virusnya.
Oh saya takut kan, saya bilang aduh kita pulang aja yuk, pulang. Sampai di parkiran itu kan saya jalan dekat parkiran. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Ada pasien COVID lewat. Wih semuanya bubar saudara. Yang tadinya mau masuk ke rumah sakit semuanya balik semua. Ngapain dia ikut? Biarin aja. Saya langsung jalan aja. Dari saat itu sampai saat ini saya tidak pernah kontrol ke rumah sakit. Kalau nggak kontrol malah lebih sehat saya. Ya, malah lebih baik aja saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, nggak perlu takut hadapi apapun. Karena kasih itu akan memberi kita kekuatan. Saudara sama seperti seorang orang tua, kalau dia mengasihi anaknya akan merasa nyaman. Merasa punya kekuatan, merasa dilindungi, merasa ada yang memberikan perhatian buat dia. Benar? Benar ya? Coba saudara marah-marahin terus dia anak itu. Maukah dia dekat dengan kita? Tidak mau saudara. Begitu dia lihat, ih mama. Ya, dia lihat kita kayak monster. Ya, coba kita mengasihi dia. Ketika dia datang, halo anakku yang cantik. Ya, saya selalu memanggil anak saya tuh dengan sebutan baby gitu ya. Baby bala-bala saya bilang gitu. Jadi kalau dia kedatang itu, halo baby bala-bala. Dia selalu bertanya, apa sih artinya baby bala-bala? Saya bilang, ya itu cuma sebutan aja baby bala. Saya juga gak ngerti apa artinya baby bala-bala. Tapi saya menganggap dia seperti seorang baby itu aja. Walaupun dia sudah besar, ya sudah kelas 4. Saya selalu bilang, kalau enggak dia pasti gak akan mau datang ke rumah. Ya, mau peluk kita juga gak mau, benar? Kasih itu bisa memberikan kita kekuatan. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Miliki kasih Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan kasih itu berlalu begitu saja. Buka hati kita seluas-luasnya untuk kasih Allah ada di dalam hidup kita. Karena kasih itulah kita bisa mengasihi orang lain. Karena kasih Allah lah kita bisa menguatkan orang lain. Karena kasih Allah lah kita bisa menghadapi berbagai situasi dalam hidup kita. Dan kita yakini kita akan menjadi pemenang. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu akan mengusir ketakutan di dalam hidup kita. Kemenangan kita bukan hasil usaha tetapi kasih Kristus. Yang kedua saudaraku, menang karena kasihnya. Yang kedua, melayani karena anugerahnya. Saudaraku, yang kedua, ya, kita dipilih bukan karena kita layak, saudara. Ya, kita dipilih bukan karena kita layak. Kita enggak punya kelayakan apapun karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan melayakkan kita. Sama seperti kita yang sudah hancur, sudah di tong sampah, tapi Tuhan angkat kita. Tuhan ambil kita dan Tuhan bersihkan kita. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kita bisa melayani Tuhan, kita dilayakkan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, untuk ikut serta dalam memberikan atau menyelamatkan orang lain. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, kata firman Tuhan. Jadi pelayanan itu adalah hasil anugerah Tuhan. Kita melayani karena anugerah Tuhan semata. Kita tidak mampu melayani. Saya sudah katakan di awal tadi. Saya enggak mampu melayani. Saya enggak punya kehebatan apapun. Tapi Tuhanlah yang memampukan. Tuhan yang memakai kita untuk bisa melakukan banyak hal di hidup ini. Untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk saudara bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak menerima anugerah itu. Tapi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan,
Kita diselamatkan karena kita sudah diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Lewat kematian Kristus disalib, darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudaraku, sungguh luar biasa hal ini. Ya, tidak ada orang yang mau melakukan hal itu untuk kita, tapi Tuhan Yesus mau melakukannya. Jadi saudaraku, ketika kita bisa ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Bahkan ketika kita merasa tidak berguna, kadang-kadang kita sendiri yang merasa diri kita nggak berguna. Diri kita sendiri yang merasa diri kita nggak mampu. Diri kita sendiri yang merasa diri kita tidak layak untuk melakukannya. Tapi ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memampukan kita, ketika Tuhan melayakkan kita, kerjakanlah itu. Jadi ketika saudara diberi kesempatan untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Ketika diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani Tuhanlah. Jangan disia-siakan. Karena ada orang pepatah mengatakan waktu tidak akan terulang lagi. Kesempatan tidak datang 2 kali. Saya selalu tekankan dimanapun saya menyampaikan firman. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau Tuhan beri kesempatan untuk ibadah, ibadah. Ya, karena ada saatnya kita nggak bisa ibadah, saudara. Saya sudah merasakan bagaimana saya tidak bisa pergi melayani, tidak bisa pergi beribadah. Karena saya tawar-menawar sama Tuhan. Saudara, Tuhan nggak bisa ditawar-menawar. Ya, kalau Tuhan mau, ya kerjakan. Apakah dia diktator? Enggak, saudara. Ketika kita punya kesempatan, ambil kesempatan itu. Karena tidak semua orang yang bisa menerima kesempatan itu. Undangan ketika kita menerima undangan dari Tuhan untuk beribadah. Tidak semua orang bisa menerima hal itu. Ada banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa pergi ibadah. Mereka ibadah di kolong-kolong, bersembunyi di rumah-rumah. Tapi kita diberi kesempatan. Kerjakanlah itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita merasa kita tidak berdaya sekalipun. Jadi ketika kita mengalami situasi yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita, tetaplah kita melayani Tuhan. Karena sekali lagi, melayani itu anugerah. Anugerah itu apa sih? Anugerah itu sesuatu yang kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Sama seperti orang ketika ada seorang yang divonis, kemudian hakim katakan, ada orang yang katakan boleh enggak dia dibebaskan. Saya yang akan menggantikannya hukuman itu. Hakim bilang apa? Oke, kalau kamu yang menggantikan silakan. Orang itu terima kebebasan. Itulah namanya anugerah. Seharusnya dia enggak layak terima karena dia harus dihukum. Itu posisi kita. Seharusnya kita dihukum, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti contoh dalam Alkitab Musa. Musa ketika dia dipilih untuk memimpin bangsa Israel, dia pun berkata seperti saya tadi. Ya, aduh, saya memimpin bangsa sebesar ini. Mana bisa Tuhan, bicara saja saya gagap. Gak mungkin saya bisa membawa bangsa ini, memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Tuhan bilang apa? Kerjakan saja, aku yang akan memampukan engkau. Mampu gak dia? Dalam Alkitab kita lihat, mampu gak dia? Mampu saudara. Dia membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan bangsa Mesir. Tuhan memakai dia. Kita lihat Daud, dia anak yang paling bungsu, tidak diperhitungkan untuk menjadi seorang raja. Ketika Nabi Samuel datang kepada Bapak Isai, mana anak-anakmu? Oh, yang gagah-gagah semua ditampilkan. Yang terbaik ditampilkan oleh ayahnya. Tapi Tuhan milihnya yang mana? Milih si Daud. Mana anakmu ada lagi? Ada, tapi kan dia di ladang. Dia masih kecil, dia gak bisa apa-apa. Tapi saudara bisa lihat,
dialah yang menjatuhkan Goliat. Kakak-kakaknya hebat berperang, tapi dia nggak terlatih berperang, dia hanya terlatih menjaga kambing domba. Ya, tapi dia bilang apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan. Akhirnya tumbang Goliat yang besar itu. Jadi saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan yang tidak diperhitungkan sekalipun. Mungkin saudara tidak diperhitungkan oleh keluarga saudara, siapa saja. Tapi kalau saudara setia akan panggilan kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan, saudara bisa dipakai lebih dahsyat lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Petrus pernah menyangkal, pernah gagal, ya. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia bilang apa? Aku gak kenal dia. Tapi kita lihat perjalanan Petrus. Dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin gereja mula-mula. Saudaraku, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jadi jangan terpuruk dengan kegagalan kita. Jangan terpuruk dengan ketidakmampuan kita. Jangan kita berkelit di belakang. Saya enggak mampu karena saya tidak layak. Saya enggak mampu karena saya tidak pandai. Saya tidak mampu karena saya tidak bisa. Saudara, katakan dalam pekerjaan Tuhan ketika dia memberi kesempatan bagi kita, bisa. Kalau kita bilang enggak bisa, kesempatan itu akan hilang. Jadi saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat ini. Allah tidak meminta kita untuk sempurna. Ya, Tuhan tidak minta itu dari kita. Tuhan memakai kita karena anugerahnya semata. Karena anugerahnya saudara. Karena itu mari kita katakan setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berikutnya anugerahnya cukup dalam kelemahan kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dalam kelemahan kuasanya sempurna, saudara. Jadi artinya dalam kelemahan kita kuasa Allah itu sempurna. Jadi kalau saudara lemah, yang gak bisa berbuat apapun, kuasa Tuhan yang akan memampukan saudara. Miliki anugerah Tuhan ini. Paulus mengakui kelemahannya, tetapi justru dalam kelemahan itulah anugerah Tuhan nyata. Saat kita merasa tidak mampu melayani Tuhan, saat kita tidak mampu melakukan ini dan itu. Sakaria pasal 4 ayat 6 katakan, bukan karena kuat dan gagahku, tapi oleh rohnya. Jadi saudaraku, kita melayani Tuhan itu karena roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan takut malu, jangan takut dikritik, jangan takut dikomentari, ya. Aduh, nanti saya dibilang begini, saya dibilang begitu. Jalan saja, ya. Tidak ada orang yang sempurna. Amin. Katakan kiri kanannya, nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau kita dipakai itu karena anugerahnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa aplikasinya bagi kita? Jangan hidup dalam kelemahan, tapi hiduplah dalam kasih-Nya. Amin. Jangan lagi kita hidup dalam kelemahan-kelemahan kita. Jangan lagi mikirin kelemahan-kelemahan kita. Tapi pikirkanlah pekerjaan Tuhan yang akan memampukan kita. Dia memberi kemenangan bagi kita. Tuhan sudah menjadikan kita pemenang, bangkit dan berjalanlah dalam terang kasih-Nya. Yang kedua, layani Tuhan dengan hati bersyukur, saudara. Jangan bersungut-sungut, bersyukur sama bersungut-sungut itu beda-beda tipis, ya. Tapi layani Tuhan dengan bersyukur. Wah, bersyukur saja. Dikasih kesempatan untuk melayani sebagai aser, bersyukur. Dikasih kesempatan sebagai penerima tamu, bersyukur. Dikasih kesempatan sebagai WL, bersyukur. Dikasih kesempatan untuk melakukan memimpin kelompok sel, bersyukur. Karena dengan ucapan syukur kita, saudara, kita akan dimampukan. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi jangan mau tulang kering ya. Ya, jangan mau tulang kering, tapi mari kita tetap semangat dalam pengiringan kita. Layani Tuhan dengan hati bersyukur. Kita melayani bukan untuk diselamatkan, saudara. Bukan untuk keselamatan kita melayani, tapi kita melayani karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi
Setia dalam hal-hal kecil, saudara. Pelayanan tidak selalu tentang hal-hal yang hebat, ya, tapi hal-hal yang kecil. Kalau saudara setia dalam hal yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar untuk kita. Tanggung jawab yang lebih besar. Laksanakan saja, kerjakan saja. Apapun yang diminta oleh Bapak Gembala, kerjakan saja dengan ucapan syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup sebagai pemenang, ya. Mari kita hidup sebagai pemenang. Jangan lagi kita hidup dalam kelemahan-kelemahan kita. Mari kita melayani dengan hati karena anugerahnya di dalam hidup kita. Kita tidak layak tapi dipakai oleh Tuhan. Kita tidak kuat tapi dikasihi. Kita tidak mampu tapi dimampukan. Kiranya kita semua semakin setia, taat dan memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, saya mau katakan bagi kita, kalau kita setia, Tuhan lebih setia dari kesetiaan kita. Apapun yang kita gumuli saat ini, Tuhan pastilah setia mendampingi, menyertai kita. Setia juga saudara pada gereja saudara, amin. Nggak usah dimanapun saudara cari gereja itu sama saudara. Ya, isinya juga seperti ini, liturginya juga seperti ini aja. Saudara mau cari gereja yang seperti apa lagi? Setia saja, setia. Kalau saudara melihat ada kekurangan di gereja saudara, jangan lari, jangan tinggalkan, itu namanya tidak bertanggung jawab saudara. Ya, ketika kita melihat ada kekurangan, mari kita yang melibatkan diri memperbaikinya. Itu saudara. Saudara kalau pergi ke gereja A juga sama, isinya juga begitu. Pergi ke gereja B isinya juga sama saudara. Kemana-mana sama. Jadi setialah kita dalam mengiring Tuhan. Itu yang terpenting. Lalu setialah kita membangun gereja kita. Ya, kalau bisa lebih dan lebih lagi. Kalau saudara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dari apa yang saat ini kita terima. Saudara mau terima itu? Amin. Kita hidup karena anugerahnya saudara. Jadi menang karena kasihnya, melayani karena anugerahnya. Mari sama-sama kita hidup dalam kemenangan. Mari sama-sama kita melayani Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bisakah kita menyanyikan satu pujian? Besar anugerahmu, ku ada sebagaimana ku ada. Saudaraku, saya mau mengajak kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Karena kita tidak mampu berbuat apapun saudara. Di dunia ini kita tidak lebih dari orang lain. Tapi mengapa kita berbeda? Karena Tuhan sudah memampukan kita. Tuhan sudah memberi kita kemenangan dan Tuhan menganugerahkan banyak hal dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, semua karena anugerahnya bagi kita. Bagaimana ku ada berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah
berterima kasih. Kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami menyadari kami tidak mampu mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kami, mengatasi setiap keadaan yang terjadi di hidup kami. Tapi Tuhan memampukan kami sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami menang karena kasih-Mu. Kami melayani karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, lawatlah setiap kami di tempat ini. Perbaharui setiap hati dan pikiran kami. Jika Tuhan menapaki, melihat kami mulai tidak setia di hadapan Tuhan, ampuni kami. Jika saat ini Tuhan mungkin kami dalam pergumulan berat sehingga kami susah atau kami tidak mau melayani Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan melalui firman-Mu mengajarkan bagi kami bagaimana hidup kami berdampak. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa akan membawa keharuman bagi orang-orang di sekitar. Pakai kami Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Biarlah anugerah-Mu kami tidak sia-siakan dalam hidup kami. Kami hidup hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan terus firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk hambanya udah menyampaikan firman Tuhan, sangat memberkati kita semua. Baik, tiba saatnya kita siapkan untuk memberikan yang terbaik. Bawa Tuhan juga, kota bentengku. Bawa Tuhan juga, penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, Tuhanku selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungannya tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Kita sudah menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sudah menegur, mengingatkan kita, dan bahkan saya terus terang jangan tawar-menawar sama Tuhan, ya. Jangan tawar-menawar sama Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan anugerah, lakukan itu. Ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan. Jadi karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya selaku gembala di GBT Bukit Iman, saya menerima pelayanan ini juga karena anugerah Tuhan, walaupun saya dulunya bandel, tidak mau terima banyak hal, tapi oleh kemurahan Tuhan sama-sama sampai saat ini kita boleh berjalan, itu anugerah Tuhan. Jadi firman-Nya sudah kita dengar, kita akan memberikan yang terbaik. Saya tahu hambanya, terus terang untuk Ibu Mary, dia sekarang tambah sibuk, ya.
Ya, tambah sibuk kerjaannya. Sibuk bukan karena kerjaan rutin di kantor, sibuk ngurusin banyak orang. Ya, jadi kalau Ibu Mary sama Ibu Epa mau bawain provinsi, dan sekarang masing-masing kabupaten sudah ada penyuluhnya, tapi gereja juga berkembang. Puji Tuhan, mudah-mudahan banyak orang yang menerima Tuhan, orang-orang baru yang menerima Tuhan. Bukan perpecahan, ya, bukan bikin gereja-gereja yang baru. Jadi kita tetap harus berdoa buat Ibu Epa sama Bu Mary yang sungguh-sungguh punya hati luar biasa, dan terus terang saya kesaksian sendiri banyak gereja-gereja diberkati dengan kepemimpinan Bu Epa sama Bu Mary sekarang ini. Ya, jadi gereja boleh saling bekerja sama dengan pemerintah. Demikian juga Bu Epa sama Bu Mary siap sedia senantiasa menolong semua gereja. Dan itu banyak disaksikan oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan yang saya ketemuan kalau pas ketemuan. Jadi kita tetap doakan pelayanan beliau, jadi biar berkembang. Demikian juga pelayanan suaminya. Ya, suaminya saat ini diuntal-untal pelayanan. Ya, jadi beliau suami pelayanan sama anaknya diuntal-untal. Saya undang beliau, makanya pas mau saya lihat jadwal gitu. Jadi puji Tuhan kita diberi kesempatan menerima berkat dari beliau. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Mary, jadi jauh-jauh udah datang dari Denpasar, udah ke tempat kita. Jadi kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan udah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang terbaik dalam artian kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beribadah, itu adalah anugerah yang terbaik. Makanya jangan sampai ada omelan persungutan keluar dari mulut kita. Kalau kita sudah diberi anugerah yang terbaik, kita masih bersungut-sungut, sama dengan kita menaruh batu sandungan dalam hidup kita. Kita tidak mau terima berkat, itu maksudnya. Kita sengaja udah Tuhan kasih berkat terus kita ngomel, kok firmannya kok kayak gitu, kok kelakuannya kayak gitu. Itu santarnya dengan kita naruh batu sandungan buat diri kita. Jadi kalau masih ada kesempatan, cari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saya berdoa. Apapun yang kita terima sepanjang minggu kemarin, kita mengucap syukur lewat persembahan kita. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau yang telah memberkati kami sepanjang minggu kemarin. Dan hari ini Tuhan, Kau izinkan kami diberi kesempatan untuk memberikan kembali apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Kau ajarkan kami untuk belajar memberikan hati sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda setiap persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan. Mereka yang masih belum bisa memberikan persembahan juga Tuhan Engkau berkati. Kau buka jalan Tuhan. Mampukan kami untuk dapat mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan kami dan kami kembalikan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, saya izinkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kami akan mendengarkan Newsweek untuk 1 minggu ke depan. Baik, saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun di minggu ini. Di catatan kami ada di tanggal 27 Mei, Jaswer Kenzi Chua. Jaswer. Baik, untuk selanjutnya, untuk ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada. Untuk adik Jaswer, bisa maju ke depan. Oh, ini adik Jaswarnya. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Untuk info tambahan, ibadah raya minggu depan tanggal 1 Juni tetap di Infinity jam 8.30 pagi, dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah Padang di Bedugul, tempatnya di Agro Puncak Bedugul, Bukit Catu, Candi Kuning Bedugul, jam 7 pagi berangkat dari Jimbaran, jam 5 pagi ya Bapak Ibu. Dan untuk pengumuman selanjutnya, doa bersama bagi seluruh pelayan Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Jumat jam 7 malam kita ada berdoa di studio Faith Hill. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan memberikan apresiasi untuk semua pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku
Tuhan menjawab doaku. Segala puji, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai tibanya saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di tengah-tengah kami, di depan kami ada anak kami, Jasper. Haleluya, yang akan berulang tahun nanti tanggal 27 Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah anak ini Tuhan senantiasa bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Menghormati orang tuanya, Kau berkati tumbuh kembangnya Tuhan. Jadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkatin Tuhan. Haleluya. Demikian juga keluarga besarnya Tuhan. Dan lebih lagi bapaknya yang tidak ada bersama kami pada saat ini Tuhan. Surya juga Engkau berkati Tuhan. Kau buat berhasil segala usaha pekerjaannya. Demikian juga Tuhan hidupnya Tuhan Kau berkati. Ibunya juga Pipi juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Tumbuh kembangnya di dalam pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Bapak, pada pagi hari ini hamba-Mu teringat juga ada saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Pak Abdi, demikian juga Mbak Elina dalam kelemahan tubuh. Haleluya, Engkaulah jawaban daripada setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Segala kekhawatiran, kecemasan kami singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup kami adalah karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah mata-Mu tertuju buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mbak Elina sembuh karena Tuhan yang menolong. Pak Abdi juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Teman-teman yang lain yang tidak ada bersama kami dengan situasi permasalahan mereka juga Tuhan, Engkaulah jawaban dari setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Haleluya, aktivitas kami seminggu ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami butuh urapan tangan yang daripada Engkau Tuhan. Yang telah memberkati kami sepanjang minggu kami kemarin dan kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan minggu-minggu kemarin kami mengikuti ujian Tuhan. Engkau mampukan kami melewati itu semua dengan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu. Dan bahkan anak-anak kami ada yang beberapa yang sudah lulus dan haleluya akan mencari tempat sekolah yang baru juga Tuhan Kau akan berikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri. Karena Engkau mengasihi kami tanpa batas, biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan senantiasa. Terima kasih, Kau berkati Infinity, Kau berkati Bimas Kristen, Bu Epa sama Bu Mary bersama teman-teman tim yang ada di Provinsi Bali Tuhan. Biarlah mereka senantiasa Tuhan dapat melayani seluruh umat-Mu dengan tuntunan kekuatan yang daripada. Kau berkati keluarga, Kau berkati anaknya, suami, demikian juga Tuhan. Haleluya, kehidupannya juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Bertemu dengan keluarga kami di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Mari kita angkat dua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkatin.